presentasi kamu menjadi tidak menarik dan orang akan mencari orang lain yang lebih menarik secara presentasi. Presentasi kamu lakukan di panggung yang sama dengan klien kamu, pembeli kamu, penjual kamu. Karena showing adalah saatnya kamu presentasi. Kamu pernah dengar kata presentasi? Ketika kamu mendengar kata presentasi tersebut, apa yang ada bayangan benak kamu? Berdiri di depan banyak orang dan menegangkan, menakutkan, deg-degan. Itu ketika mendengar sebuah kata presentasi. Oleh karena itu kamu banyak menghindari presentasi. Tapi tahukah kamu kalau agen properti sebenarnya hari demi hari melakukan presentasi. Bedanya, presentasi yang dilakukan sama agen properti bukan presentasi seperti orang yang pidato di depan banyak orang dan di atas sebuah panggung. Presentasi kamu lakukan di panggung yang sama dengan klien kamu, pembeli kamu, penjual kamu dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Dua-duanya presentasi. Dua-duanya output presentasi itu yang akan membuat orang yang mendengarnya berkesan atau tidak berkesan. Nah, kalau kamu sadar dan setuju dengan saya bahwa kamu akan melakukan presentasi, hanya beda bentuknya saja, tapi sama-sama presentasi, yang kita akan bahas hari ini gimana supaya presentasi kita menarik. Gimana presentasi kita bisa berbekas di orang yang mendengar presentasi tersebut. Jawaban saya adalah kamu harus melakukan persiapan sebelum melakukan presentasi. Persiapan bagaimana caranya meyakinkan orang-orang yang ada di depan kamu. Yang mungkin nggak banyak, cuma 3, 4, 5 orang. Tapi sama-sama kamu harus meyakinkan dan membuat mereka berkesan. Oleh karena itu kamu harus persiapan. Sebelum bertemu orang saat showing, kamu harus persiapan. Karena showing adalah saatnya kamu presentasi. Dan ketika showing berakhir, saatnya orang-orang yang mendengarkan presentasi akan menilai kamu, akan menggibahkan kamu, akan trust atau tidak dengan kamu sesudah di momen presentasi tersebut. Oleh karena itu showing menjadi penting sekali. Itu momen atau panggung presentasi yang harus kamu lakukan. So, persiapan apa yang dilakukan? Ada 3 ya. Pertama ada persiapkan mentalmu. Ketika bertemu orang, mentalmu dalam kondisi apa? Dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi sedih, atau apa? Kamu siapkan mentalmu. Dan mental apa yang harus kamu siapkan? Mental happy, mental positif, mental semangat, mental antusias. So, kamu harus persiapkan itu. Jadi kamu harus bisa memvisualisasikan, kamu harus bisa membayangkan saat presentasi nanti di showing mental apa yang kamu akan munculkan. Mungkin hari itu hidupmu sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika presentasi, kamu harus membuat hidup kamu nampak baik-baik saja. Nah, siapkan mentalmu. Visualisasikan. Bayangkan keadaan ideal yang kamu ingin capai saat presentasi nanti. Yang kedua, persiapkan produk, persiapkan listing yang kamu akan tawarkan. Siapkan logika dan emosional. Siapkan fakta, data tentang properti tersebut, plus siapkan benefit atau value properti tersebut. Jadi jangan sampai ketika kamu presentasi ditanya kamarnya berapa, kamu nggak tahu. Listriknya berapa, kamu gelegepan. Cilaka itu. Presentasi kamu menjadi tidak menarik dan orang akan mencari orang lain yang lebih menarik secara presentasi. Jadi benar-benar siapkan produknya ya. Pelajari benar-benar, pelajari sekitarnya dan lain-lain. Dan hari ini good news-nya adalah ada Google. Kalau kamu pengen tahu lokasinya, tinggal Google Map aja dulu. Lihat sekelilingnya, lihat 1-2 kilometernya ada apa. Jadi ketika orang bertanya, kamu bisa jawab, padahal jawaban kamu adalah jawaban berdasarkan riset, berdasarkan Google. It's okay, sehingga presentasi kamu meyakinkan. Yang ketiga, persiapkan rutenya. Kamu harus menyiapkan kalau showing lebih dari 1 unit, berarti kamu siapkan rutenya kemana dulu. Kamu harus melakukan strategical rute mana yang akan ditempuh dulu. Belum tentu yang harganya murah, belum tentu yang rumahnya bagus dulu. Tapi kamu harus siapkan. Jangan
berhembus seperti angin saja. Kemana jalan yang paling dekat akan dilewatin lebih dulu. Belum tentu loh. Karena sepanjang showing, itu panggung kamu untuk presentasi. Sesudah showing berakhir, penilaian ada di para juri-juri tersebut. Penilaian dari klien-klien kamu akan lanjut dengan kamu kah atau tidak. Jadi, be prepare ya. Siapkanlah semuanya itu. Sebelum kamu hanya berakhir menjadi tukang buka pintu doang.